Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya. Pertama, saya merasa senang karena pada malam hari ini nama saya dirubah. Biasanya kalau di kampung saya nama dirubah buat nasi tumpeng, warna kuning, terus dikasih ayam. Tapi mungkin pembawa acara mungkin di rumah nanti spesial buat saya mungkin. Jadi saya menunggu nasi tumpeng sama ayam bakar. Yang saya hormati Kepala Kantornak Kabupaten Nias Utara atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Kantor Urusan Agama baik dari Kecamatan Turunurua, Kecamatan Sawu, Kecamatan Abulu, Alasa, dan mungkin yang mewakili dari Kecamatan Lahewa. Yang saya hormati para pengurus Ketua BKM Masjid Hayatul Thayyibah beserta jajarannya. Yang saya hormati ketua atau tokoh atau pimpinan organisasi yang telah hadir pada acara Safari Ramadan ini, dan wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang turut mensukseskan acara kita ini. Alhamdulillah, kita pada hari ini sudah melaksanakan sholat isya secara berjamaah, baik yang ada di masjid ini ataupun di masjid yang lain. Terus dilanjutkan dengan sholat tarawih. Saya tadi mengingat sebuah doa yang dipanjatkan oleh salah satu pengurus Dewan Maaf yang keempat, oleh Abang kita, Bang Aris. Beliau berdoa bahwasanya Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Betul ya? Kalau salah nanti luruskan. Jadi di situ ada sebuah doa, di mana doa itu pertama kita meminta kepada Allah, yaitu keridhaan. Dan setelah keridhaan kita minta surga kepada Allah. Yang kedua, kita berlindung daripada murka Allah, kemarahan Allah, dan kita juga berlindung kepada nerakanya Allah. Ibu-ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sebuah hadis, man sa'al Allahul jannata. Siapa saja yang meminta kepada Allah al-jannata salasatu marratin. Siapa saja yang meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, wa qalatil jannah, dan surga akan berkata adkhulul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nar, dan siapa saja yang berlindung dari pedihnya neraka salasatu marratin, sebanyak 3 kali, maka neraka pun akan berkata, ya Allah jauhkan dia daripada neraka. Maka hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW tidak mengajarkan gimana sih doanya, apakah doa yang tadi atau bentuk doa yang lain. Rasulullah menyerahkan kepada kita. Yang penting titik intinya di situ adalah mintalah kepada Allah surga, mintalah berlindung dari azab neraka. Dan alhamdulillah
Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bertemu dengan bulan Ramadan, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga, menutup pintu neraka. Setan-setan di bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta dan membuka kesempatan kepada kita dengan sebenarnya. Maka hadirin jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu bagaimana dengan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfirah." Bersegeralah kepada ampunan. Terus di ayat yang lain, wa jannatu arduha. Dan mintalah surga kepada Allah. Bersegera meminta ampunan kepada Allah dan meminta surga kepada Allah. Dan di terakhir ayatnya, uiddat lil muttaqin. Dan surga itu diberikan kepada orang-orang yang maka jamaah dirahmati Allah. Maka pada malam ini bersyukur kita sudah berdoa kepada Allah, meminta surga dan ridhonya Allah, berlindung dari murkanya Allah, dan dijauhkan kita dari nerakanya Allah. Orang kalau sudah bertakwa Bapak Ibu, itu enak. Bukan hanya enak nanti di akhirat, tidak. Di dunia pun orang yang bertakwa, dia diberikan kelebihan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, aku berikan jalan keluar. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam tulisannya yaitu Riyadhus Shalihin, beliau menceritakan sebuah kisah. Ada seseorang lewat dalam safar atau perjalanan. Tiba-tiba dia mendengar suara awan. Awan ini disuruh, ada suara yang menyuruh awan, tolong kamu ke arah kebunnya fulan. Lalu sudah sampai sana, turunlah hujannya, turunkan air untuk kebunnya. Dan pada hari itu jemaah dirahmati Allah, musim itu adalah musim kemarau. Maka orang tersebut mengikuti kemana larinya awan. Sampai di suatu ketika ada orang sedang mencangkul. Kemudian benar, awannya berhenti di situ dan Allah turunkan hujan hanya di atas kebunnya. Kebun yang lain tidak diturunkan hujan. Maka kemudian orang tersebut bertanya, apakah Anda yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan? Maka benar, saya Fulan bin Fulan. Apa gerangan Anda bertanya kepada saya? Maka dia menjawab, saya heran, kenapa awan tersebut hanya menurunkan kebun Anda? Maka hadirin jamaah dirahmati Allah, jawabannya cukup singkat. Saya setiap kali panen, maka kemudian membagi kebun ini menjadi 3 bagian. Pertama, sepertiga saya sedekahkan. Sepertiga lagi saya gunakan untuk biaya hidup. Sepertiganya lagi saya gunakan untuk Allah. Hadirin jemaah dirahmati Allah, orang tersebut bertakwa dengan cara memberikan sedekah kepada Allah. Namun Allah berikan kelebihan ini. Maka jemaah dirahmati Allah, makanya sudah pas sudah pada bulan Ramadan tadi dibacakan sama qari kita Al-Ustaz Darlin. Beliau mengingatkan bahwasanya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Para ulama menerangkan bahwasanya takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala lainnya. Ini takwa secara garis besar seperti ini. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah hanya itu? Tentu banyak. Setiap
kita bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan kepada kita. Ingat, kebaikan yang Allah berikan bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Mungkin bisa jadi kita tidak bisa hari ini, mungkin besok, tidak bisa besok, mungkin lusa, tidak lusa, mungkin beberapa tahun kemudian. Tapi percayalah, janji Allah Subhanahu wa taala adalah nyata. Maka jangan dirahmati Allah. Maka pada hari ini, pada bulan puasa ini, mari kita perbaiki kedekatan kita kepada Allah. Jika kita malas bertarawih di masjid, kita usahakan di rumah. Jika kita malas membaca satu hari satu juz, kita usahakan membaca walaupun satu ayat. Karena ketika kita membaca satu ayat, maka kelak di akhirat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Hadirin jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak di antara anak-anak kita yang sudah sadar betapa pentingnya Al-Quran. Maka tidak mengherankan di antara kita, di kumpulan kita, di Kulanias khususnya, banyak anak-anak kita yang sudah belajar Al-Quran. Bahkan sampai dia menghafal, akhirnya dia hafal Al-Quran. Maka ini jangan mati Allah. Mari kita sokong dia, kita bantu dia, kita ikuti jejak mereka walaupun tidak seperti mereka. Walaupun satu hari kita membaca setengah lembar, ataupun besoknya lagi kita baca 2 lembar. Karena jangan dirahmati Allah, hari ini hari puasa, hari Ramadan kita bertemu. Tapi nanti tahun depan belum tentu kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betapa banyak tetangga kita yang kemarin bercengkrama sebelum Ramadan tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kawan kita, famili kita, kenalan kita, tiba-tiba Allah berhentikan nafasnya.